Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarijang dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Hendrika Mayora. Gimana kabar nih Kak di masa pandemi? Halo, selamat sore untuk kita semua. Mhm, Apa kabar ya? Puji Tuhan, baik, sehat. mhm, Meskipun kita masih berada di pandemi COVID-19, juga di antara kita, saya sendiri juga sempat terpapar beberapa mhm. bulan yang lalu. Tapi puji Tuhan, karena masih dilindungi oleh Tuhan, jadi gejalanya tidak terlalu parah, dan proses pemulihannya lebih cepat, dan akhirnya bisa beraktivitas kembali. Dan Oke. harapannya semua dalam keadaan sehat ya. Wow, wow, ini menarik. Kak, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin kakak bisa kenalin diri dulu nih, kakak dari mana, terus kemudian sebagai apa kerjaannya, seperti itu. Biar penonton kita yang nonton nanti bisa tahu juga, Kak Hendrika nih seperti apa sih, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dan saya akan perkenalkan diri. Hmm. Nama saya Hendrika Mayora Victoria. Saya berasal dari Kabupaten Sika, Flores, NTT, salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya bekerja sebagai seorang anggota BPD di Badan Permusyawaratan Desa. Saya juga saat ini sedang menjalankan tugas di komunitas sebagai pionir pendiri komunitas Fajar Sika, juga membantu di Pokja PKK, Mhm. program pemberdayaan keluarga di Kabupaten Sika, di kecamatan dan juga di kabupaten. Saya juga saat ini sedang menjadi volunteer di dapur penyintas untuk teman-teman penyintas COVID-19, Mhm. dan keseharian saya sibuk juga bekerja di desa sebagai BPD, juga di Mhm. komunitas sebagai Foto Fajar Sika, juga sebagai volunteer untuk teman-teman penyintas Oke. COVID-19. Jadi itu saja saya. Mhm. Saya Mhm. sering disapa Bunda Mayora, tetapi Mhm. silakan teman-teman saudara-saudara bisa memanggil saya dengan siapa aja, karena Mhm. mari kita saling menghargai ya. Oke, ini menarik. Kita saling menghargai. Kak, tapi kemudian aku pernah dapat berita nih yang menarik dari kakak juga tentang mengenal Hendrika Mayora, transpuan pertama yang jadi pejabat publik di Indonesia, seperti itu. Kalau boleh diceritakan bagaimana ini prosesnya, Kak? Ini kan suatu kisah yang menarik seperti itu. Nah ini kan ya artinya bahwa di tempat saya di Maumere, di Sika, di NTT, kota yang cukup progresif, Mhm. dan akhirnya saya hadir sebagai kelompok perwakilan, bukan perwakilan tapi representasi masyarakat. Dan Mhm. kalau lihat dari kelompok, saya adalah kelompok yang rentan, kelompok Mhm. yang selama ini mungkin belum mendapat tempat Oke. di mana aja gitu. Mhm. Nah, puji Tuhan, bahwasannya pengalaman saya sebagai seorang transpuan atau sebagai seorang waria, hidup Mhm. di Indonesia yang stigma dan diskriminasinya cukup keras yang saya Mhm. rasakan. Dan Mhm. pengalaman itu uh, memperkuat saya untuk Mhm. bagaimana tetap Mhm. berjuang, bahwasannya menjadi siapapun saya, menjadi siapapun kamu, kita adalah warga negara Indonesia yang harus berkontribusi. Mhm. Maka itu saya terpilih menjadi anggota BPD yang Mhm. disebut sebagai pejabat publik, dan memang itu adalah tugas yang saya emban saat ini. Itu memang Oke. melalui proses yang panjang sebenarnya. Bagaimana Oke. ketika saya harus coming out, menunjukkan diri saya sebagai seorang trans yang Mhm. dahulunya terlahir sebagai orang dengan jenis kelamin laki-laki secara biologis ya. Mhm. Kemudian saya harus jujur pada diri saya, jujur pada keluarga, jujur pada orang-orang yang mungkin selama ini terkonstruksi bahwa Mhm. dia adalah seorang laki-laki, tapi Mhm. tiba-tiba saya menjadi seorang trans, itu membuat orang-orang tersinggung, Mhm. membuat orang-orang marah. Itu ada Mhm. hal-hal yang wajar. Kenapa? Oke. Karena memang Indonesia kita sendiri, dalam Mhm. budaya kita, dalam situasi Indonesia, bahwa gender itu hanya dikenal dua ya. Mhm. Laki-laki Konstruksi dan sosial perempuan. hanya
heteronormatif sekali kan, laki-laki dan perempuan. Dan ketika saya memilih kayak gitu, orang pasti akan marah, orang pasti. Tetapi itu memang hal yang wajar, ketersinggungan itu hal yang wajar. Maka itu saya terima itu, tetapi dengan proses yang saya cara bernegosiasi dengan mereka. Caranya apa? Mungkin caranya saya dengan gerakan inklusi yang pertama yang saya buat. Apa itu? Gerakan inklusi. Ketika saya di Yogyakarta dan saya pulang ke kampung halaman saya, yang saya tunjukkan bahwa anggapan atau konstruksi sosial yang dibangun bahwa waria, transpuan adalah nakal, adalah bodoh, adalah tidak mengerti apa-apa, adalah PSK, itu kan satu stigma, stereotip yang sudah melekat dalam dan lama. Ketika saya pulang, saya menunjukkan bahwa menjadi trans atau menjadi waria itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu adalah satu nilai yang baik, yang merupakan keberagaman, dan itu ada juga di Maumere. Kenapa? Karena kita orang Indonesia itu termakan stigma dengan sebutan, misalnya kalau bilang LGBT karena pemberitaannya jahat, sampai di daerah-daerah orang tahu bahwa LGBT itu jahat, waria itu adalah transgender, jadi dia LGBT jadi jahat. Tapi sebenarnya di dalam bahasa lokal kita itu sudah ada sebutan untuk laki-laki yang feminin, perempuan yang maskulin, dan itu sudah ada sebutan, misalnya di Maumere sebutan kobek. Jadi negosiasi, inklusivitas, saya tunjukkan kepada masyarakat bahwasannya saya menjadi seorang waria tidak seperti apa yang kalian bayangkan, atau apa yang kalian pikirkan, atau apa yang menjadi asumsi kalian. Maka itu saya tidak pernah berhenti untuk menunjukkan diri saya dengan melakukan hal-hal baik, kayak perbuatan kasih, menolong anak-anak, menjadi guru sekolah minggu, kami bantu mama-mama janda, lansia. Nah, itu lahirlah suatu kepercayaan, lahirlah suatu kredo di mana orang percaya bahwa dia menjadi waria, dia menjadi seorang transpuan adalah sesuatu yang baik, karena dia adalah manusia yang sama dengan kita. Maka itu selama ini kita salah paham, selama ini masyarakat salah paham terhadap waria, karena yang mereka pahami bahwa termakan oleh pemberitaan-pemberitaan yang jahat tentang waria, cerita-cerita. Maka itu ketika gerakan inklusivitas yang saya buat, itu melahirkan sesuatu yang baik, bahwa stigma dan stereotip, label itu akan dipatahkan. Maka itu saya mencoba untuk mematahkan label-label itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini bahwa orang menganggap bahwa trans, waria adalah orang yang baik, dan itu memang benar, karena memang gerakan yang kami buat. Sampai-sampai saat saya di Maumere pada 2020, saya termasuk salah satu kandidat yang dipilih oleh masyarakat. Mereka tahu saya waria, tapi mereka tetap tahu bahwa saya punya kapasitas dan kemampuan. Saya bukan hanya orang yang hanya berretorika atau berbicara, tapi ada action yang baik, ada pekerjaan yang baik. Dan puji Tuhan akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPD. Wow, gitu ya. Ini asik, Kak. Tapi tadi kakak bilang bahwa kakak guru sekolah minggu. Kakak Kristen kah? Oh, saya seorang Katolik. Saya seorang Katolik. Yang awalnya itu juga unik ya. Yang awalnya bahwa teologi Katolik itu hanya kenal dua ya, kodrat itu hanya perempuan dan laki-laki. Kemudian saya sendiri merasa bahwa saya ini sebelum coming out ya, sebelum menerima diri saya merasa berdosa. Tuhan, Engkau tidak adil menciptakan saya sebagai seorang laki-laki tetapi punya rasa yang berbeda. Misalnya dalam hal jiwa saya merasa kok seperti seorang perempuan. Saya merasa bahwa saya ini kok berbeda. Apalagi ditambah lagi dengan tanda petik saya punya orientasi seks juga beragam yang berbeda. Dan saya selalu merasa berdosa dan bersalah. Saya merasa Tuhan tidak adil. Tetapi ya puji Tuhan, di dalam keterpurukan saya selalu mengalami sakit. Akibat saya merasa bahwa Tuhan tidak benar menciptakan saya. Tetapi di saat-saat itu saya yakin dan saya percaya dalam refleksi rohani saya sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi orang yang kuat. Akhirnya menemukan bahwa saya sebagai seorang trans itu bukan sesuatu yang salah, tetapi seluruh yang ada dalam jiwa hidup saya itu adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan. Maka itu saya menerima keberadaan diri saya sebagai seorang trans, dan saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan, dan saya bisa mengaktualisasikan tubuh, jiwa, raga, rasa yang sudah Tuhan kasih dengan hal-hal yang baik. Maka itu saya akhirnya coming out. Kak, tapi kan bicara soal Katolik kan kuat banget.
pernah distigma oleh gereja tidak, disuruh bertobat seperti itu? Ada sih, ada, tapi saya bersyukur bahwa itu kejadian bukan di Maumere ya, kejadian di luar Maumere. Bahwasanya kalau ke gereja orang melihat kita waria, orang selalu menganggap kita si banci, dengan lirikan mata saja kita sudah tahu mereka tidak suka dengan kita dengan cara itu. Tapi saya bersyukur bahwa di tempat saya di Maumere, teologi Katolik itu memang mengajarkan bahwa kodrat dua perempuan dan laki-laki, kemudian teologinya cukup keras, tetapi pada prakteknya gereja Katolik di tempat saya cukup ramah. Jadi akhirnya bahwa kita ini adalah bagian yang tak terpisahkan sebagai umat Allah. Maka itu di sisi lain, saya selalu menceritakan dalam pendidikan teologi SD yang baik di dalam agama. Saya mengatakan bahwa oke, baik, ajaran kita mengatakan seperti ini, tetapi di dalam ajaran kita selalu mengajarkan tentang keutamaan Kristus, yaitu cinta kasih. Terus yang berikutnya, saya selalu mengatakan bahwa saya adalah citra Allah, karena saya adalah manusia. Di dalam citra Allah itu ada keunikan-keunikan, ada perempuan, ada laki-laki, itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan itu melampaui batas kemampuan pikiran kita, melampaui segala batas. Tuhan itu yang ada. Maka itu tidak mungkin saya ini bukan ciptaan Tuhan. Maka saya ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan, saya ini adalah bagian dari citra Allah. Maka itu citra Allah yang bisa berkarya, berdaya, dan memberikan cinta kepada sesama. Oke, wow, ini menarik sekali. Adakah anggota gereja yang kemudian menghakimi kakak seperti itu, melihat mata sinis, atau memang murni mereka menghargai kakak seperti itu? Jarang sekali ada orang gereja yang kemudian bisa menerima seperti itu. Ini hal yang menarik sih menurutku. Ya. Kalau umat, masyarakat, ya awalnya sempat melihat bahwa ada teman-teman, sebagian teman-teman saya yang masih merasa berdosa, masih berharap, kita ini melawan kodrat. Tetapi itu tugas saya untuk mengajarkan ke mereka bahwasanya teman-teman, ekspresi ini sudah kelihatan. Oh, sampai kapan kita merasa berdosa dan salah? Maka itu saya ajak mereka untuk menerima diri. Dengan cara apa? Dengan caranya latihan rohani. Dengan cara latihan rohani dibawa dengan cara ya, kalau saya bilang ya, spiritualitas waria ya. Spiritualitas waria. Bagaimana teman-teman masuk ke dalam diri, melihat who am I, siapakah aku? Lihat dirimu. Kamu menjadi seorang trans itu hanya karena paksaan, hanya karena apa? Kalau memang kamu merasa dirimu sebagai seorang waria yang tanpa ada paksaan, yang benar-benar melekat dalam dirimu, terima itu sebagai anugerah. Terima itu sebagai sebuah rahmat. Ketika kamu mensyukuri itu sebagai anugerah, sebagai rahmat, berarti rahmat itu bukan datang dari luar. Rahmat itu adalah anugerah Tuhan. Maka disyukuri. Akhirnya teman-teman menerima diri mereka sebagai sebuah anugerah. Ketika anugerah itu diterima, aktualisasikan anugerah itu dengan hal-hal baik. Talenta waria kan banyak ya, dengan segala bentuk aktivitas yang baik. Lakukan itu. Dan kalau kita bersalah, kita wajib untuk minta ampun, minta maaf, sama seperti manusia, masyarakat pada umumnya, sama seperti umat Allah pada umumnya, kayak gitu. Wow. Ini menarik. Tapi Kak, kemudian ketika kakak memutuskan untuk menjadi transpuan, misalnya seperti itu, apa yang dikatakan oleh keluarga ketika itu? Awalnya menolak kah, atau langsung menerima, atau langsung seperti apa responnya ketika itu, Kak? Kalau keluarga sendiri pada dasarnya menolak lah. Apalagi kita terlahir dalam budaya hidup patriarkis ya. Laki-laki harus maco, perempuan ya biar maco, tapi nggak masalah. Tapi kalau laki-laki diutamakan harus maco. Apalagi saya sebagai seorang yang tanda petik dulu saya pernah menjalani hidup sebagai seorang biarawan, kemudian saya juga menjadi pengajar. Itu kan orang sudah tahu bahwa saya laki-laki, terus tiba-tiba saya memilih menjadi bukan memilih ya, saya harus jujur dengan diri saya harus yakin, percaya bahwa saya seorang trans, dan itu memang betul dalam diri saya. Ya itu orang pasti tersinggung, itu wajar. Semua orang tersinggung, marah, itu wajar. Dan mama saya, keluarga saya awalnya sempat marah. Tetapi ya, negosiasi awal yang saya buat, saya hapus semua kontak-kontak mereka. Untuk mereka tidak usah tahu saya, Facebook, akun apa semua, saya hapus. Dan saya hilang kontak dengan mereka. Tapi dalam perjalanan saya percaya bahwa kita punya budaya timur, dia jelek, dia mau jadi apapun, dia adalah darah kita, dia anak kita. Kemudian mereka akhirnya pelan-pelan
saya kontak mereka dan saya secara jujur karena mereka juga melihat saya di sosial media, mereka juga tahu saya. Akhirnya ya mau tidak mau, suka tidak suka, proses itu berjalan dan mereka tahu bahwa dulu dia menjadi pak guru, dulu menjadi bruder, dulu berjubah, sekarang tidak. Mereka tahu bahwa gerakan yang dia buat, perbuatan yang dibuat sama aja. Karena dulu jadi biarawan juga melakukan banyak aktivitas sosial, kegiatan pelayanan. Ketika menjadi waria juga, saya tidak meninggalkan gerakan-gerakan perbuatan kasih, perbuatan baik. Saya tetap melakukan aksi-aksi yang baik juga. Jadi ya, saya hanya berubah seragam aja ya. Oke. Wow, ini. Dan pada akhirnya ya, saya harus melakukan. Tuntutannya adalah kita berbuat aksi. Oke. Berapa tahun itu Kak kira-kira sampai meyakinkan keluarga seperti itu? Prosesnya? Kalau saya itu berjalan panjang ya, misalnya ketika saya coming out, kalau saya bilang merantau dalam jiwa itu 32 tahun. Usia yang 32 tahun baru saya coming out dan coming in. Saya betul-betul terima diri. Dari 2017 itu saya hapus kontak mereka sampai 2018, sampai 2019. 2020 baru saya mulai. Jadi kurang lebih 3 tahun. 2020 baru kami mulai intens kembali kontak. Oke. Dalam proses itu, wow, itu menarik sih. Apa yang kemudian kakak kerjakan ketika putus kontak? Artinya kan kakak perlu cari makan sendiri, cari kerja sendiri, seperti itu. Berat nggak sih proses itu kak? Ketika kemudian keluarga berat ya? Kalau jujur sama diri, kalau jujur pada diri sendiri itu berat. Apalagi kita sudah hidup mapan ya. Menjadi waria atau menjadi trans itu kan kalau dalam kategori strata, mungkin kita strata yang paling bawah ya. Negara aja menyebut kita PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sampai-sampai ketika saya jadi waria di Jogja pertama kali waktu ngamen, itu kan saya sempat ditangkap Satpol PP, sempat mau dibawa ke asasemen. Itu kan kejahatan negara. Kemudian saya berhadapan dengan preman. Menjadi seorang trans, saya tidak bisa kerja di lembaga formal. Saya harus satu-satunya ya ngamen. Kalau nggak ngamen ya nyebong. Dan itu saya jalani. Dan akhirnya bahwa saya bersyukur bahwa ini cara Tuhan membentuk saya. Akhirnya bahwa dulu menjadi laki-laki, menjadi laki-laki. Artinya saya bertopeng itu segala fasilitas, kebutuhan apa semua ada. Tetapi saya tidak merdeka, saya tidak aman. Kenapa? Itu bukan saya yang sesungguhnya. Ketika memilih jadi waria pun, saya mengalami tantangan yang berat. Bagaimana saya harus tinggalkan keluarga, bagaimana saya tinggalkan pekerjaan, bagaimana cara susah mendapatkan pekerjaan, akhirnya harus mengamen, akhirnya harus disakiti, bagaimana rasa malu saya ketika bertemu dengan anak-anak murid saya. Tetapi pada akhirnya saya percaya bahwa saya mohon Tuhan bantu saya untuk saya kuat melewati salib saya ini, bantu saya untuk saya bisa mampu menerima diri saya, mampu menghadapi persoalan-persoalan stigma orang-orang yang belum siap menerima saya. Saya percaya suatu saat mereka akan tahu saya dan bisa menerima saya. Dan proses panjang itu ketika saya di Yogyakarta sampai di Maumere, saya bisa melalui semua. Dan pada akhirnya orang-orang sadar, mereka tahu, keluarga tahu. Saya sendiri percaya bahwa ini proses membentuk saya. Maka itu saya pernah mengalami lapar waktu menjadi trans, saat duit tidak ada, susah. Kemudian saya pernah sedih, saya pernah menangis, saya pernah mengalami kecelakaan, saya pernah mengalami banyak sekali. Dan itu saya percaya bahwa itu cara Tuhan mendewasakan saya. Jadi semua itu Tuhan biarkan saya alami supaya saya tahu bahwa Tuhan semesta adalah segalanya untuk saya. Wow, ini menarik banget, ini deep banget Kak, keren banget. Kak, apa yang menjadi motivasi kakak ketika kakak yakin harus meninggalkan keluarga? Karena kan tadi kakak katakan meninggalkan kenyamanan yang ada seperti itu, sudah mapan, kemudian keluar dari semuanya itu, otomatis kakak perlu nyari uang lagi, kelaparan yang tadi kakak sebutkan. Motivasi kakak apa untuk tetap bertahan seperti itu, Kak? Saya percaya bahwa saya tidak bersalah, saya tidak berdosa, saya tidak menjadi trans atau menjadi waria itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang salah. Bahwa saya berkomitmen bahwa Tuhan bahkan sampai mati pun saya akan membawa identitas saya yang Kau berikan ini, rasa seluruh jiwa saya. Maka itu saya menjadi waria. Kalau pikir mungkin saya hanya main-main,
Ya sudahlah, hari ini saya menjadi waria, besok saya menjadi laki lagi kan. Tapi kan enggak. Akhirnya bahwa saya terima kenyataan ini, bahwa ini saya. Maka itu sebelum saya menerima diri, sebagai seorang trans, saya sudah punya semua. Tapi saya masih vertigo, masih lambung, masih stres, masih mau bunuh diri. Bayangkan, ketika saya menjadi seorang trans, saat susah, saat lapar, saat disakiti, saya masih bersyukur. Dan puji Tuhan, saya sehat, saya aman. Artinya bahwa saya percaya ini adalah sebuah anugerah, ini adalah sebuah berkat, bukan satu kesalahan. Maka itu kalau mau dibilang bahwa kami menjadi waria, menjadi trans, kami telah menyerahkan jiwa kami, hidup kami dengan apa ya? Kalau saya bilang kami adalah pejuang cinta, pejuang kehidupan. Kenapa? Karena kami berjuang. Banyak di antara kami yang sampai stres, frustasi, mau mati. Tetapi pada akhirnya kami harus berjuang dengan ekspresi yang kelihatan. Kalau di perang, orang bilang bunuh waria, pasti kami yang mati duluan. Karena kami ekspresi yang kelihatan. Tetapi karena kami itu adalah bagian dari citra Allah yang kuat. Kami berdiri, kami kokoh dengan keadaan kami yang terbatas ini. Wow, ini menarik, keren. Tapi gini Kak, maksudnya ketika proses panjang itu pernah tidak Kakak kecewa sama Tuhan? Kok bisa Tuhan tidak menerima saya seperti ini, seperti itu? Ya, dari awal kan saya sempat cerita. Saya merasa bahwa Tuhan, Engkau tidak adil. Mengapa Engkau ciptakan saya dengan rasa seperti ini? Tuhan, Engkau tidak adil. Saya ini tidak pantas di hadapan Tuhan. Kenapa Kau ciptakan saya sebagai seorang laki-laki, tapi rasa dan perasaan saya ini berbeda dengan laki-laki pada umumnya? Terus saya merasa bahwa saya merasa bersalah dengan orang tua saya. Mengapa orang tua juga melahirkan saya seperti ini? Saya protes Tuhan, saya marah Tuhan. Makin kedekatan saya dengan Tuhan, saya marah. Dan saya merasa stres dan frustasi. Saya sempat mau bunuh diri. Karena pengalaman itu dan rasa itu. Tapi puji Tuhan, dari pengalaman itu, saya kembali bangkit. Saya percaya bahwa saya mulai membuat perbendaharaan. Kebaikan, dosanya. Misalnya stigma untuk waria adalah dosa, tidak normal, nakal, bodoh. Saya buat mana? Ini saya buat perbendaharaan. Mana nakalnya saya, mana salahnya saya. Mana salahnya Tuhan. Ternyata saya melihat bahwa saya sama dengan masyarakat yang lainnya. Akhirnya saya mengolah manajemen emosi saya mengolah diri saya, dan saya tidak menemukan kejahatan-kejahatan. Saya tidak menemukan sesuatu yang dianggap oleh orang-orang bahwa waria itu nakal, salah. Tidak menemukan itu. Dan pada akhirnya saya menerima diri saya sebagai waria, sebagai seorang yang terlahir dengan keadaan seperti ini, dan ini bagian dari citra Allah, ciptaan Tuhan. Saya mensyukuri itu. Saya berpikir kalau dulu mati pasti tidak ada guna lah saya. Saya bunuh diri, ya tidak ada guna. Tapi puji Tuhan, saya lalui itu dan Tuhan membentuk saya untuk kuat melewati tantangan-tantangan hidup ini. Wow. Kak, tapi nampaknya masih banyak teman-teman kita transpuan di luar sana yang masih belum dapat menerima dirinya seperti itu, masih belum dapat pengakuan dari lingkungannya seperti itu. Kemudian melihat realitas itu, apakah Kakak ingin tergerak membuat sebuah komunitas transpuan misalnya untuk memberdayakan seperti itu? Kalau saya sendiri, karena memang pengalaman itu juga yang harus mendorong saya, di Maumere sendiri saya mendirikan organisasi yang namanya Fajar Sika. Fajar Sika ini menjadi salah satu kelompok, salah satu organisasi untuk kelompok minoritas gender dan seksualitas, serta kelompok minoritas lainnya. Maka itu ada waria, ada teman-teman LGBTIQ, ada disabilitas, ada janda, ada perempuan yang tergabung di dalam komunitas ini. Nah, komunitas ini hadir untuk apa? Untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam komunitas, yang terjadi misalnya di advokasi, misalnya di pemberdayaan, penguatan kapasitas. Fajar Sika ini lahir pada tahun 2018 ketika saya datang ke Maumere, dan hingga hari ini organisasi ini bisa tumbuh kuat hingga hari ini, meskipun hanya lahir dari kelompok yang rentan ini, tapi kami survive dengan hari ini sampai dengan hari ini. Gerakan-gerakan sosial boleh hadir dari kelompok kecil ini yang bisa mendukung mama-mama janda, lansia, disabilitas, bahkan teman-teman komunitas sendiri mendapat support dari kami. Dan kami berjuang di antara kami untuk saling menghidupi, saling memberikan motivasi dan semangat. Wow, ini menarik dan keren banget.
Aku banyak kenalan teman-teman transpuan kayak Kak Anggun misalnya, yang dia juga punya kemampuan menari juga, punya kemampuan acting film juga, dan banyak banget. Dan aku setuju dengan apa yang kakak bilang bahwa stigma itu menjadi hal yang sangat sangat menakutkan bagi teman-teman transpuan. Padahal kan teman-teman transpuan bisa melakukan apa aja gitu, bisa punya bakat yang menarik, bisa dance seperti itu, bisa Ya. acting film misalnya kayak gitu. Wow, ini menarik. Kak, tapi aku mau tanya deh seperti ini. Kira-kira yang membuat masyarakat Indonesia tuh mudah menghakimi apa sih, Kak? Menurut kakak pribadi seperti itu. Masyarakat Indonesia mudah apa? Menghakimi seperti itu, yang berbeda. Ya, kalau saya sih kembali melihat bahwa eh, sebenarnya itu kesalahpahamannya, kesalahpahaman. Kalau seandainya kita diberi waktu, kesempatan, ruang perjumpaan, cerita bertemu terus, mereka pasti akan tidak lama. Dendam itu tidak lama. Karena itu sudah saya rasakan bahwa mereka tersinggung karena memang ada pemberitaan, ada situasi yang memanas-manasi mereka. Maka itu yang berikutnya juga petinggi-petinggi kita ya, karena situasi ini kan dipanasi oleh politik juga ya. Kadang-kadang politik ini juga dipakai untuk apa ya? Untuk kepentingan elit-elit politik. Iya, betul. Misalnya LGBTIQ dijadikan alat politik untuk menggoreng-gorengnya. Jadi kalau ada event pesta rakyat, misalnya pesta pilkada atau pilpres atau apa, selalu isu-isu ini dimainkan. Padahal sebenarnya kita aman-aman saja di daerah, kita baik-baik saja. Kita tidak masalah. Bahkan kita nggak mengganggu orang lain. Intinya bahwa kita saling mendukung, saling support. Maka itu ya saya tunjuk penting ada ruang-ruang perjumpaan, pertemuan, pemberitaan yang baik. Itu penting. Yang kita tuntut itu ya makanya misalnya komunitas sendiri nggak bisa menuntut harus orang lain itu progresif dengan kita atau orang lain inklusi dengan kita. Tapi kita komunitas sendiri harus berani untuk keluar dari kita untuk keluar dan kita berinklusi. Maka itu saya ketika di Maumere tidak tinggal diam, tidak di komunitas aja, tetapi kita bikin gerakan inklusi bersama masyarakat, kerja bakti, kemudian bantu posyandu, kader PKK, kerja di dapur umum ketika ada bencana. Dan itu adalah gerakan-gerakan inklusi supaya apa? Masyarakat ya akhirnya tahu. Bahkan di sini di tempat saya di Maumere sendiri, kita dengan Pak Bupati, dengan anggota DPR beberapa yang baik, dengan pemerintah kecamatan juga baik. Kenapa? Karena memang ada perjumpaan, ada pertemuan, yang apa? Kita bisa berjumpa, bercerita, berbagi pengalaman, sehingga orang jadi tahu. Maka itu ya, kalau masyarakat kita pada umumnya sebenarnya tergantung situasi. Kadang-kadang agama juga dijadikan alat untuk menyerang kita. Agama-agama yang cukup, harusnya agama menjadi ruang aman, tetapi kadang-kadang agama yang cukup konservatif, yang selalu menghadirkan menghadirkan misalnya ayat-ayat kitab suci dijadikan alat untuk menyerang kita, ayat-ayat kitab suci dijadikan alat untuk mendiskriminasi kita. Padahal sebenarnya kita berharap bahwa pemuka-pemuka agama apapun itu, seharusnya agama menjadi ruang aman. Agama yang harus memberikan kesejukan, kenyamanan kepada semua umatnya. Maka itu kita ini adalah semua umat manusia. Kalau kita bukan manusia, berarti kita tidak mungkin dihadiri oleh Tuhan di muka bumi ini dengan akal budi yang untuk kita pakai untuk mengolah dan mengontrol seluruh keberadaan diri kita. Seperti itu. Kita berharap bahwa masyarakat jangan mudah terpancing oleh ajaran-ajaran konservatif yang coba merusak kebinekaan kita. Karena kehadiran kita ini adalah bagian dari keberagaman. Betul. Wow, ini menarik. Nampaknya di Kristen sendiri sih banyak, Kak, yang maksudnya mengutip-ngutip teks-teks Alkitab tuh banyak banget seperti itu. Aku agak bingung sih, maksudnya gini. Statementnya adalah LGBT dosa. Padahal kalau yang bukan LGBT memang nggak dosa, kan sama-sama dosa karena dia manusia, bukan karena LGBT-nya kayak gitu. Iya, betul. Artinya bahwa saya punya artinya bahwa kalau agama sendiri sampai menghakimi kita, artinya saya juga harus mencari jalan untuk menemukan Tuhan dengan cara saya.
Kalau ayat-ayat kecil selalu dipakai untuk menghakimi saya kalau saya kan seorang Katolik, seorang Kristen, saya tidak pernah menemukan Yesus itu mengajarkan kebencian. Yang ada adalah kasih, yang adalah kebaikan, yang adalah cinta. Semua kau lakukan, tetapi tidak ada kasih itu percuma. Maka itu saya selalu omong ke teman-teman saya selalu sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga, kalian atau kita melakukan sesuatu tanpa masih ada amarah, dendam, berarti itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa tuntutan Yesus, tuntutan Kristus, apalagi kita sebagai pengikut Kristus, yang pertama dan terutama adalah kasih. Maka itu, kalau kau menjadi seorang pengikut Kristus, tapi kau masih benci dengan orang, kau masih bicara-bicara orang, kamu masih menghakimi orang, ya percuma, karena tantangan terberat kita, tampar pipi kiri, beri pipi kanan, lempar dengan batu, harus dibalas dengan kapas. Ketika kau dimaki, kau berdoa untuk mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Jadi sebenarnya kita menjadi orang Kristen itu lebih berat salib kita. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Itu susah. Maka itu saya omong ke teman-teman waria, kami ini adalah orang-orang yang bertahan kuat. Kenapa kami dimaki, kami dipukuli, kami itu, tapi kami bertahan dan kami berjuang. Bahkan kami memaafkan mereka. Nah, inilah kekuatan kasih. Memaafkan mereka. Susah tidakkah memaafkan orang yang sudah menghina kita dan mencaci maki kita seperti itu? Susah, tapi itu tuntutan. Susah, tapi itu tuntutan dari saya orang pengikut Kristus. Kalau kau tidak memaafkan, berarti kau tidak selesai. Sakit terus ada dalam dirimu. Kalau ketika sakit, ya sama aja, percuma. Maka itu baiknya, mari kita memaafkan, mari kita mengampuni, karena itu tuntutan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Nah ini juga semua orang diharapkan juga seperti itu, bisa memaafkan. Karena bagaimana kita bisa memaafkan supaya apa? Supaya hati batin kita tuh baik. Semua agama mengajarkan mari memaafkan. Betul. Dan memaafkan itu memurnikan kita punya diri kita. Apalagi energi positif itu tidak bisa harus dibalas dengan energi negatif, tapi kita terima energi yang baik, ya. Negatif ya tidak bisa dibalas dengan negatif. Wow, ini diskusi yang menarik banget, insightful banget, Kak. Gila, keren banget ini. Kak, mungkin terakhir dari begitu panjangnya diskusi kita, harapan Kakak sebagai transpuan yang hidup di Indonesia kepada masyarakat kita nih apa kira-kira? Harapan saya bahwa masyarakat Indonesia, kita ini adalah negeri yang sangat kaya dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dari keberagaman. Kita banyak sekali keberagaman, dari Sabang sampai Merauke, suku bangsa termasuk identitas gender kita juga beragam. Kemudian ini adalah bagian dari anugerah Tuhan untuk Indonesia. Karena negara lain tidak sama dengan negara Indonesia. Negara Indonesia ini begitu kaya. Maka itu saya berharap mari kita saling menghormati, saling menghargai. Keberagaman ini jangan mudah dipecahkan oleh kelompok-kelompok yang mencoba merusak kebinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sesuatu yang sudah sangat cukup merangkul, mencintai, dan merangkul keberagaman. Untuk itu, saya berharap bahwa kami transpuan, kami waria, kami adalah warga negara Indonesia, kami ini juga bagian dari ciptaan Tuhan. Mari kita saling menghormati, saling melengkapi. Kamu, saya, dia, mereka, mari kita berbuat kasih. Karena itulah dia tujuan hidup kita. Kebaikan yang akan mampu merontohkan atau merobohkan tembok-tembok pemisah. Begitu. Wow. Gila, keren banget ini diskusinya. Kak, terima kasih banyak sudah mau sharing di podcastku seperti itu. Semoga teman-teman nanti yang nonton dapat pencerahan baru seperti itu dan bisa juga belajar dari diskusi kita pada hari ini. Aku ingin ucapkan terima kasih banyak, Kak, karena sudah mau ngobrol, dan aku akan stop record dulu.